Kembali lagi bersama kami di TG Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang saham Jekon atau Jaya Konstruksi Manggala. Manggala Pratama. Kita lihat di sini ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024. Di sini ada presiden direkturnya yaitu Umar Ganda, kemudian wakil presiden direktur ada Budi M Sanipar. Untuk nama kantor mereka ada di kantor Taman Bintaro Jaya, Gedung 8, Jalan Bintaro Raya di Jakarta ya. Kita lihat untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia ribuan. Nah, dia nilainya itu dia ribuan, tapi betul itu dia rupiah. Kas setara kas kita lihat dari 471 miliaran sekarang menjadi 290 miliaran. Nah, dia berkurang. Kemudian ada piutang usaha, piutang pihak berelasi, dan ada pihak ketiga. Dia berkurang juga. Total asetnya kita lihat di sini ya. Ini persediaan dia meningkat sekitar 159 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini, ini tergolong banyak ya untuk peningkatan persediaannya. Total asetnya dari 4,3 triliunan sekarang menjadi 4,2 triliunan. Nah, ini berarti dia ada penurunan nih. Ini hutang bank kita di sini dari 238 miliaran sekarang menjadi 222 miliaran. Total hutangnya dari 1,3 triliunan sekarang menjadi 1,2 triliunan. Berarti dia berkurang sekitar 120 hingga 130 miliaran. Ini cukup bagus untuk penurunan liabilitasnya ya, atau hutangnya itu. Ini di sini kalau kita lihat nih yang jangka pendek ini lebih banyak. Sebenarnya memang banyak orang yang lebih khawatir kalau jangka pendek lebih banyak ya. Ekuitasnya sendiri dia meningkat dari 3,05 triliunan sekarang menjadi 3,7 triliunan. Nah, setidaknya dia ada peningkatannya. Pendapatan usaha kita di sini dari 2,9 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Kemudian penghasilan lain-lain. Oh, ini untuk yang beban penjualan dia meningkat. Padahal tadi kan penjualannya dia berkurang, tapi dia malah bebannya meningkat ya. Untuk totalnya labanya dari 89 miliaran sekarang menjadi 89 miliaran juga. Mengapa? Karena ada bagian laba dari Ventura bersama. Jadi dia bukan pure karena penjualannya. Itu karena mereka ada bagian laba dari Ventura bersama, jadi mereka tampaknya nggak gitu beda jauh untuk yang labanya. Padahal sebenarnya kalau gak ada itu berarti labanya itu bisa berkurang lebih banyak. Nah, di sini ada pembayaran kepada pemasok juga, dia bakal berkurang sekitar 500 miliaran ya. Sekitar 500 miliaran. Dan kalau kita lihat walaupun persediaan itu meningkat, kita perlu lihat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini dari sini kita sudah bisa tahu yang pembayaran dari pembayaran kepada pemasok ya. Di sini ada manajemennya ya, top manajemennya kita bisa lihat. Mereka gak ada perubahan sih. Tapi biasanya kalau gak ada perubahan mereka gak bakal pisah ya, biasa digabungkan. Ini kita skip. Nah, ini kas dan setara kas. Kita lihat di sini. Kasnya rupiah kita lihat yang ada yang kantor pusat dan ada kas luar kota. Kalau kas luar kota dia agak sedikit berkurang. Saya rasa semua berkurang sih. Semua berkurang ya kas yang ditambahkan ini. Dari 11 miliaran sekarang menjadi 7 miliar saja. Nah, ini yang rupiah yang di bank ini. Kas yang di bank mereka paling baik simpan di Bank Mandiri. Padahal kemarin mereka di bank apa ini? Bank DKI ya. Nah, ini kayaknya di Bank DKI paling baik dulu. Tapi sekarang udah menjadi Bank Mandiri.
Memang kalau kita lihat, entah kenapa Bank Mandiri mengalami peningkatan yang cukup besar ya. Semua orang rata-rata beralih ke Bank Mandiri, dan menurut kami itu merupakan salah satu prestasi dari Livin ya, aplikasi mereka. Menurut kami cukup bagus ya aplikasi mereka. Mata uang asing kita lihat Bank Sentral Asia dari 121 jutaan menjadi 7 miliaran. Nah, ini sedikit peningkatan dari mata uang asing. Deposito on call ini berarti yang jangka pendek ya. Deposito berjangka ini bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Nah, dari 200 miliaran menjadi 140 miliaran, dia berkurang juga. Nah, ini ada dikatakan kalau yang call itu dia 3-20 hari, bahkan nggak sampai 1 bulan ya. Sedangkan berjangka itu 1-3 bulan. Nah, walaupun yang berjangka 1-3 bulan itu sudah dianggap yang jangka pendek, tetapi untuk yang deposito on call dia bakal kurang dari 1 bulan. Piutang usaha yang pihak ketiga malah meningkat ya. Dari 48 miliar dan sekarang menjadi 118 miliaran. Kemudian yang pihak berhasil yang meningkat, saya salah. Yang pihak berhasil meningkat, yang pihak ketiga menurun. Nah, ini sebenarnya menurut kami ini menjadi pertanyaan ya, mengapa yang pihak berhasil jadi meningkat? Apakah mereka ada bayar atau enggak? Yang lebih dari 1 tahun bahkan 147 miliaran, dari 159 miliaran menjadi 147 miliaran. Nah, ini bahkan ini saya agak macet nih ya kalau kita dari sini. Ini aset keuangan lancar lainnya kita lihat. Deposito berjangka milik JTI itu punya BRI katanya. Dia jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dengan bunga 2,85% per tahun. Sebenarnya menurut kami ya, bunga dengan 2,85% per tahun itu kalau tahu di sana itu entah bodoh atau pintar, gak ada yang tahu ya dia. Nah, ibaratnya kayak gini, dia inflasi di Indonesia itu udah berapa? Kita kalau masih taruh di deposito yang 2,80% per tahun, itu berarti kan sama aja ya, berarti uang kita masih kalah ya dengan inflasi ya. Bagusan kalau bisnis lebih apa bisa dikembangin atau gimana? Ini bank dagangan, kita lihat persediaan yang paling meningkat itu yang di aspal ya, kita di sini. Nah, ini proyek-proyeknya nih. Investasi pada venture bersama dan tanggungan rugi pada venture bersama. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada jalan tol, ada proyek bendungan 3, kemudian ada MRT CP dan lain-lain. Yang MRT dia belum ya. Yang proyek Rinjani Batu Merah dia rugi. Tol Bayu Renor dan lain-lain. Ini proyek revitalisasi tim, proyek Rusun Pulau Gadung, EPF Plan Jakarta, Racing dan Bangun, Tol IKN. Ini bayarnya, ini jadi banyak kayak gini. Banyak orang yang berpikir kalau perusahaan yang dia bergerak di jalan tol, yang dia buat pembangunan konstruksi itu dia satu orang saja. Sebenarnya itu salah ya. Itu kayak dia ventura bersama ya, dia gabung-gabung. Nah, kumpulkan dana baru kamu dapat berapa persen, saya dapat berapa persen, jadi gabung-gabung baru modalnya itu dibangun. Kalau laba ya berarti laba dibagi lagi dan kepemilikannya.
kepemilikan sahamnya yang pembagian tadi. Nah, kalau rugi berarti dibagi lagi. Jadi itu bukan milik satu orang, itu milik bersama. Nah, ada yang pegang 12%, ada 15%, ada yang 10% dan yang gitu ya. Jadi berbeda-beda tergantung dari kerjasama mereka sendiri. Nah, ini harus tetap saya di sini. Jadi sebenarnya proyek itu, kita kalau bergerak di bidang perusahaan konstruksi atau gimana, kita bisa juga lihat di lapangan keuangan. Proyek apa yang sebenarnya bisa menguntungkan dan proyek mana yang biasanya tidak menguntungkan. Dan kita bisa lihat ya, saya proyek yang menguntungkan itu alasannya apa, dan proyek yang tidak menguntungkan itu alasannya apa. Jadi semua itu bisa dipelajari. Ini kita skip. Ini modal saham kita lihat di sini. PT Pembangunan Jaya Mas Agus Ismining ini sekitar 60,89%. Kemudian Umar Ganda ini ada Mas Agus Ismining 0,05%, Umar Ganda 0,05%, Ida Bagus 0,29%, Agus 0,27%. Kalau kita lihat di sini, ini ada satu peningkatan, yaitu Mas Agus Ismining sebagai komisaris, dia meningkat ya dari 0,02 menjadi 0,05. Jadi dia sudah hampir setara. Hampir setara dengan dengan Umar Ganda. Nah, jadi ini berarti ada sedikit peningkatan dari komisarisnya ya. Entah karena harga saham sedang turun atau gimana. Ini pendapatan usaha kita lihat. Dari aspal mereka menurun, dari jasa konstruksi menurun, manufaktur dia sedikit meningkat. Kemudian pendapatan jasa lainnya, penyewaan kapal dia meningkat, handling equipment dia menurun. Tapi yang kenapa kalau kita lihat penyewaan kapal tetap meningkat ya. Ini beban umum dan administrasi kita lihat. Beban jasa profesional dia meningkat. Tulis dan cetak, perbaikan dan pemeliharaan kantor, asuransi. Ini ada yang menurun, ada yang meningkat ya. Penghasilan lain-lain itu mereka meningkat itu paling banyak di jasa giro dan bunga deposito. Tapi mereka ada pemulihan penurunan nilai piutang usaha ya. Itu gimana? Itu banyak ya. Misalnya piutangnya ternyata kita pikir gak tertagih lagi, dia tertagih. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini beban lain-lain, beban dan denda pajak ada sekitar 3,1 miliaran. Wah, dia meningkatnya ini ya. Maka itu saya kali sekian, terima kasih, saya investasi.